Halo semua, baik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini kita ditemenin sama salah satu teman yang reviewnya ada satu alinea yang bikin gue semakin pengen nonton nih. Tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Oke, kita kenalan dulu. Kak Ibnu, apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Apa kabar? Kelas subscribe ya. Ini nonton bareng kelanya. Makasih lo udah mau ikut ngobrol hari ini. Yep. Kak Ibnu ini salah satu penggemar film, terus drakor juga ya Kak ya? Yoi. Nah, Film, eh, drakor, dorama juga, anime juga, gitu. semuanya aja pokoknya ya. Semuanya TV series juga, tapi TV series yang barat-barat itu udah mulai agak ditinggalin sih, kecuali yang kemarin kan ada House of Dragon itu jelas nonton lah, terus Stranger Things juga jelas nonton lah kayak gitu. Oh, Greatest Day juga nonton lah kayak gitu lah. Pokoknya yang booming aja lah. yang lagi viral ya. Tapi kok yang lagi viral. Tapi kalau drakor kayaknya nggak harus nunggu viral, asalkan nih komennya asik. Ya, udah amat gitu. Eh, emang tapi lagi seru-seru sih ya, Sekarang belakangan. lagi belakangan lagi lumayan seru sih emang. Nah, kemarin itu aku, tadi ya, apa kemarin ya bikin review yang tentang Barbie ini. Semalam, Malam ya. Ada satu, semalam. ada satu alinea yang ngomong kayak gini nih. Bener nggak nih? Kalau kalian menganggap film Oppenheimer temanya lebih berat, saya sudah dapat jawaban dari beberapa teman yang maraton dua film ini di hari ini, dan mereka menyesal menempatkan menonton Barbie setelah Oppenheimer. Tema Barbie jauh Ya, lebih kompleks, lebih banyak menimbulkan tanda tanya, dan sangat layak didiskusikan lagi. Benar nggak, Kak? bener bener banget. Nah, Karena enggak dari beberapa teman bilang Oppenheimer tuh kayak kita buka Wikipedia atau nggak sih? Jadi kayak penuturannya sangat jelas sebenarnya Oppenheimer itu. Penuturannya tuh enak. Jadi bisa dibilang film berat versi Nolan yang paling ringan. Ngerti nggak? oh, Film Nolan kan biasanya kan bikin pusing. Ah, gimana sih ini? Memang percakapan terus lah di Oppenheimer kata mereka. Percakapan banyak dialog. Habis kasus kelar ternyata masih ada persidangan segala macam Oppenheimer kayak gitu kan. Tapi ternyata penuturannya tuh rapih. oh, Walaupun emang ada karena flashback biografi flashback ya? kan. Iya, walaupun ada flashback flashback ya, walaupun ciri khasnya Nolan kan pasti ada flashback flashback kayak gitulah ya. Tapi rapih, orang nggak buat bingung gitu. Dan Cuman intinya jadi nggak usah banyak mikir ya, Kak ya? mikir juga sebenarnya, cuma mikirnya itu lebih ke arah mikir saintifik, bukan mikir ceritanya kayak gimana nih, ceritanya ntar Oh, apa nih kayak biasa gitu film loh. Nolan yang biasanya ya? Konon biasa kan ceritanya, aduh apa, pasti bingung. Kalau ini lebih mikirnya ke ya ke ilmu sainsnya gitu. Jadi memang benar-benar kayak orang bilang kayak Wikipedia gitu. Jadi kita baca Wikipedia ditutur A sampai Z. Kata orang, saya belum nonton, jujur saya belum nonton. Jadi Oh, saya nonton. tidak berani menilai berapa seperti apa belum. Terus alasannya pilih nonton Barbie dulu apa nih? Kan lagi baby hammer ya di mana-mana. Alasannya nggak kedapetan IMAX. Karena Nggak nggak, jadi oh iya penuh di nggak, mana-mana ya. nggak jadi bukan itu juga sih karena sebelum-sebelumnya nonton yang berebutan film IMAX sebelumnya kan ada Mission Impossible berisik penonton-penonton di IMAX tuh rata-rata nggak tahu kenapa berisik ya main Mission Impossible memang sih film action jadi kalau film action itu biasanya rame jadi nggak apa-apa lah kalau berisik kalau Nolan yang lebih drama dan banyak percakapan tapi kalau ternyata mereka berisik sana gimana gitu jadi udahlah nanti dulu disimpan dulu mungkin minggu depan saya yakin karena IMAX pasti nayangin Oppenheimer minggu depan jadi tunggu minggu depan aja ya. Nunggu agak Sekarang sepian ya. dari ah Nunggu agak sepian. iya iya nunggu agak sepian bener nunggu agak sepian karena sekarang nonton Barbie dulu terus tadi juga cek IMAX juga tadi kan sempat cek coba nanti habis maghrib nonton ternyata udah bikin janji sama Kela juga kan Ah, jangan deh uh, uh, cuma cek doang cek jadwal gimana ternyata tinggal 2 baris depan naik naik jadi ya kemarin ya Barbie rame nggak nunggu. hari pertama? Tuh rame 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 banget nggak full banget sih hampir 3/4 ya 3/4 studio Ya berarti agak imbang lah ya.
sama Hmm. Oppenheimer ya. Cuma memang Oppenheimer kan lebih diunggulkan kan karena ada studio khususnya sendiri yang tayang. Iya Itu sih, sih. sama Jadi lebih banyak. FOMO juga sih, oh Kak Christopher Nolan gitu, orang-orang nonton, ya nggak sih? Ya, ya, ya. Ya ibaratnya kayak sekarang nih para penggemar film kalau belum nonton film Nolan dulu-duluan tuh kesannya gimana gitu. Iya sih. Kesannya, lu belum nonton Nolan. Itulah nanti aja lah. Pilihannya nanti aja gitu. Karena itu lagi ada 3 teman saya bilang sumpah nyesel nonton Barbie belakangan karena saya berat depth lebih dalam Iya ya, lebih dalam padahal lah padahal banyak bercanda slapstick gitu ya, tapi ya entah kenapa ya, eh kasar banget dialognya sebenarnya. luar biasa banget. Iya dialognya si Amerika Ferrara tuh benar-benar dalam banget sih yang mengenai gimana cara membuat agar ya itu malah spoiler lagi ntar. Iya, Gimana caranya agar nanti dari si ini ke sini gitu lah cuman nggak malah sangka spoiler juga lagi sih, tapi nggak sangka penggambaran filmnya seperti itu gitu. Sama sekali di luar dugaan, lihat hmm, trailernya kan kayak, ya kalau ibaratnya dia tuh selalu menjadi pendukungnya Barbie gitu. Bahkan ketika dia marah pun dia tetap mendukung Barbie sebenarnya gitu kan. Jadi makanya uh, bagus banget apalagi dia dance-nya itu juga luwes ya kan. Dance luwes bahkan nah si aku sih Mulio kayak aja karena lihat dia di La La Land sih kayak pas bawain ini kayak yakin sih, yakin bagus sih. Kan dia bisa bisa nari, nyanyi, terus apa sih ekspresif gitu. kalau ini kan ya kalau ini kan si Ken itu dibuat cowok bucin yang bodoh lah ibaratnya yang Ya, kita tuh akhirnya ya apakah emang Ken seperti itu dalam Barbie karena saya sendiri kan nggak punya Barbie ya dan tahu tidak tahu karakteristik Ken itu seperti apa dalam Barbie. Jadi ya eh gitu. kalau emang sih sebenarnya Ken tuh kayak aksesorisnya Barbie sih sebenarnya, karena kan emang anak cewek jarang banget beli Ken ya kan, cuma biar ada pasangannya gitu. Di sini Hmm. digambarin pas banget sih, makanya dia bilang ada Barbie baru ada Ken gitu. Tapi emang gak ada Ya, karakter bahkan gimana banget sih sebenarnya kan. jadi ya sampai si Ryan Gosling sendiri bilang behind every great Barbie there's Ken and dan saya nggak masalah perihal itu kayak kan dia pernah ngomong cool gitu kan ketika Ya, diwawancara gitu ketika diwawancara si Ryan Gosling bilang di setiap ada Barbie yang bagus ada Barbie yang keren pasti ada Ken di belakangnya dan saya nggak masalah perihal itu jadi kesannya kan itu yang pertama emang karena Barbie terus yang kedua akhirnya karena Ken juga itu keren sih dan jadi nggak iya kayak dan Greta dipaksain juga Gerwig tuh ada gitu, masuk ke dalam iya cerita. iya betul dan Greta Gerwig ini memang feminis tapi dia juga tahu bahwa sebenarnya dunia ini bukan bukan harus patriarki melulu gitu kalau patriarki oke lah sampai sekarang di real world itu masih patriarki paling unggul lah laki-laki atau pria itu paling sedangkan di Barbie Land wanitanya yang unggul gitu. Hmm. Gimana diseimbangkan jadi ceritanya di ceritanya jadi Barbie yang kedua jadinya juga cerita Ken jadi seimbang jadi benar-benar ceritanya itu seimbang menurut saya Iya, jadi nggak pas, dia ya jadi dia tuh nggak kayak pilih kasih yang harus semuanya cowok iya ini bagusnya di situ betul. Si Ken bawa patriarki ke dunia Barbie nyobain ya. Itu juga bagus sih. Nggak makanya kepikiran gitu. Itu keren. makanya yang itu yang langsung hah gitu tapi memang ada yang sempet nanya sumpah lucu banget sih. Jadi Harus pakai uh, rollerblade lagi. ya rollerblade terus naik apa namanya naik sepeda sepeda boncengan yang banyak Iya. Itu semua jadi emang uh, apa barang-barang Barbie sih. Emang benar-benar iya emang dimasukin semua, hebat banget. Rumah-rumahnya semua dan luar biasa emang sih. ibaratnya kan di sini product placement itu cakep banget gitu gede masukin coba Iya, iya. tas tas si DJ tasnya si Barbie kan C itu wah langsung ketahuan merek
tas keren itu kan, jadi ya product placement-nya bagus banget sih dia. Iya. Termasuk 99 koleksi pakaian itu kan juga sebenarnya product placement untuk, bukan, itu kan sebenarnya merek-merek untuk pakaian tertentu ya. Ya, jadi bukan, memang ada koleksi Barbie-nya juga, tapi juga untuk koleksi merek pakaian tertentu, dan itu gila sih, pas bagus banget. Sama Termasuk, ya alat-alat yang termasuk Mattel-nya ya. minumnya Barbie kayak gitulah, kayak bagus Iya, lah semuanya. iya. Jadi, dan memang Mattel-nya di sini, entah kenapa mereka kayak dibiarkan gitu aja sama Mattel gitu kan, mengenai perihal dunia, bahwa ini sebenarnya Barbie ini kan mainan anak-anak perempuan, tapi malah dikuasai oleh laki-laki. Saya nggak ngerti lah apakah benar seperti itu atau enggak, cuma ini sentilan sentilan dari kita Gubik, bahwa kalau perempuan itu memang lebih perempuan yang berkuasa gitu ya. Kalau misalnya hal-hal perempuan kayak Barbie itu ya memang cocoknya perempuan atau gimana sih? Cuma itu Iya, cowok menarik semua banget. ya. Cowok semuanya. Ketika Barbie nanya, di sini nggak ada bos perempuannya, Iya. CFO, semua CEO aja nggak perempuan, ada. CEO perempuannya yang mana katanya. Langsung semuanya laki-laki semua. Itu benar-benar langsung ngakak, parah. Tapi materialnya iya Pak, sempat mikir sih kok materialnya nggak protes, izinin aja gitu, kenapa gitu. Nah, itu makanya Mattel sempat mikir nggak protes. Cuma bahkan apa ya, bos Mattel sendiri kan yang ditangkap IRS juga ya kan disebutkan, Iya, yang ditangkap di IRS sebutkan, saya sudah meninggal karena ditangkap IRS kan, dinas pajak kan. Gila ini, berani banget, cuma ya parah sih, parah. tapi itu mungkin itu unsur promosinya juga lebih banyak kali ya. oh banget, banyak banget, dari boxnya Barbie segala macam, bukan Barbie, ada Barbie apa kan, dari awal-awalnya kan, semenjak uh, si Helen Mirren narasi kan, bahwa boneka itu ada sehingga datanglah Barbie gitu kan. Terus Barbie dengan profesi apa, Barbie dengan profesi apa, itu jelas-jelas unsur promosinya gila-gila. Terus keren ya Barbie-Barbie yang udah nggak diproduksi, benar-benar semua variannya dikeluarin, kayak Kak Ibnu bilang di Hmm. reviewnya, kayak Spider-Man, apa, Multiverse Spider-Man, semuanya ada, ini benar-benar semuanya. Iya benar-benar. Jadi semuanya itu ada, kayak Midge, kayak Alan, terus kayak Barbie yang apa namanya, Sugar Hamil. Barbie, Sugar Daddy-nya Barbie, Ya, terus apa ya itu, gila itu semuanya, semua Barbie dikeluarin kayak, dan ya ya mereka harus ada gitu, berarti kayak ini sejarahnya Barbie gitu. Jadi sampai benar-benar ya. anjing-anjing Barbie-nya mirip loh yang di Weird Barbie, astaga, sampai kaget. Bener-bener Saya bisa jujur bisa. nggak tahu loh itu saya jujur nggak tahu, emang bener ada Weird Barbie ya gitu kan. Kalau Weird Terus Barbie nggak tahu sih, cuma kalau anjingnya segala macam tahu sih, pernah lihat. tapi temanku bilang, yang sugar Barbie yang sugar itu ada, katanya itu Oh, emang ada. ada, terus ada Mitch juga ada, itu juga, Mungkin jadi itu emang yang diproduksi nggak laku, jadi udah nggak diproduksi ya. ulang kali ya. Terus iya kan Barbie yang bakal ada TV lah, yang apa juga, Itu itu kan yang Barbie yang di lucu kursi banget. roda kan pernah diprotes juga pertama kali keluar produksinya, kalau nggak salah. Pernah kena protes Oh, Mattel. saya jujur nggak tahu sih, cuma ya dari teman yang memang suka, bukan suka Barbie ya, sebenarnya dia juga nggak koleksi ya, cuma dia tahu aja bahwa memang Barbie itu jenisnya banyak banget. Iya, dan variannya banyak selama, banget. dan selama ini kan kita melihat kalau Barbie kan, dalam animasi Barbie tentang apa ya, princess nah, rata-rata tentang Iya. putri-putri. Sebenarnya Barbie itu lebih kompleks gitu, karirnya nggak hanya putri-putrian doang gitu, Barbie itu kompleks banget. Jadi Iya. ya seperti itu. Dulu film Barbie kayak paling inget kayak Rapunzel gitu loh, Swan Lake dulu. Saya Ingat nggak nggak nonton. animasinya? Nonton nggak ya? Nggak nonton. Terakhir baru ada tuh animasi Barbie yang bener-bener pakai toko Barbie-nya, kayak pakai yang Barbie Margot Robbie, terus Skipper gitu, di Netflix. Oh ya. Oh di Netflix ada. Tadi Ada coba cari. series-series gitulah. Oh
Tadi coba jadi. Tapi dulu besan di stasiun TV lokal yang layar terbang itu ada kan kalau nggak salah pagi-pagi. Iya, ada. Saya ingat Dulu suka banget nonton kan. sih. Cuman Saya ingat kebanyakan itu banget. kayak yang cerita dongeng Barbie-nya, kayak Swanland, Oh, Rapunzel gitu. Pertama kali Rapunzel ada cerita kan Barbie dulu baru yang Tengal. oh. Ya, jadi Tuh, bukan nonton sih, cuma ngeliat doang. Dulu kalau selewat nggak salah gitu ya di bareng TV. sama, iya. Kalau nggak dulu barengan sama Doraemon apa ya gitu nonton Doraemon. Iya. Jadi nontonnya, jadi nontonnya dulu Doraemon gitu. Jadi Doraemon sama apa gitu. Indosiar sama RCTI pilih antara dua. Itu saingan terus tuh dulu film-film anak-anak kan. Jadi kayak gitu. Minggu pagi ya. Minggu pagi. Makanya ketika ini ada muncul, uh, ketakutan apakah akan seperti itu. Tapi pas muncul kasih tahu trailer kedua dari Greta Gerwig, oh udah aman. Enggak, ini pasti ceritanya Greta Gerwig. Dan saya sendiri emang suka banget ceritanya Greta Gerwig ya, dan pengen tahu kayak gimana sih kalau dia dikasih duit lebih banyak. Sama ini kan duit dia kan bukan ibaratnya kan produksi filmnya dia Budgetnya kecil. banyak ya, ya Hmm, masih masih budgetnya masih independen. Lady Bird kan sebenarnya independen walaupun Little Woman juga udah lumayan besar juga sih budget produksinya, tapi ini Barbie itu benar-benar yang berproduksi gila-gilaan. itu nggak Bahkan habisin ibarat chat kata pink di Mattel dunia kayaknya. percaya sama dia. Apa? Habisin chat pink di dunia. Iya, jadi Pink semua gila. ibarat, ah, Pink semua. dimsum. Pink. Iya pink semua makanya. Jadi memang dipikirkan banget ya production settingnya, set produksinya itu benar-benar dipikirin banget. Dan apa ya ibaratnya kalau ini Barbie nggak ada ibarat kata kayak anggaplah dia buat kayak Barbie-lan benar-benar kayak Barbie yang kayak Harry Potter kan ada tuh yang namanya uh, wisata Harry Potter apa yang di Universal Studio di Osaka Ah, itu kan. Nah, kalau Barbie ini nggak dibuat kayak begitu juga, kelewat banget karena kalau dibuat beneran ada Barbie Land nih, yang bener-bener ada Barbie Land, yakin pasti bakal laku kan. iya Lagi sih. kalau film ini booming banget. Jadi Itu mereka settingnya beneran kan bikin sendiri gitu? Tahu iya nggak? beneran, Keren beneran juga setting sih. beneran. Itu setting Rumah-rumahnya beneran. gitu. Jadi setting beneran yang uh, memang studio besar lah ya. Jatuhnya memang studio besar dari punyanya orang terus ya. Jadi studio besar yang langsung setting dari beneran. Jadi bukan pakai CGI. Enggak. Kalau CGI mungkin pas lagi ini kali ya, yang Pas perjalanan, kayak ya perjalanan Pak, ke Barbie Land itu. ya perjalanan sebenarnya itu juga ya memang sih pasti ada CGI sedikit, tapi lebih ke arah yang ini kali ya, yang pas Ken lawan itu kan mereka nyanyi gitu itu sebenarnya Oh, CGI banget ya, tapi bagus banget sih. ya bagus. Ken lawan Ken nyanyi itu bagus sih. Lagu-lagunya, koreografinya semua bagus sih. Lagu-lagunya keren. Itu juga yang si Liu juga yang sangka apa bagus ya. bahkan apa. Sangchi, Siu Iya, Liu ya. Simu Liu emang Simu Simu Oh, Simu Liu apa? Si Wu Liu Simu siapa? Simu Liu. Oh iya, bagus juga ya dia. Iya bagus sih, cuma dia perannya mungkin hanya sebagai ini ya kayak tempelan sih di situ. Simulio itu lebih ke arah bikin Ken yang Kennya si Barbie yang stereotipikal ini, cemburu itu doang. Sebenarnya Iya. perannya di situ doang. Cuma ketika akhirnya semua sudah menyatakan, ya itu kan spoiler lah. Kalau ketika ada menyatakan itu jadi berbeda. Tapi hebat ya Greta Gerwig ini kan semuanya manggilnya Barbie, semua manggilnya Ken, tapi berdua ini tetap menonjol gitu. Oh iya, Walaupun yang lain ya. bajunya bagus juga gitu, yang lain bagus, cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi mereka berdua Margot Robbie sama Ryan Goslingnya tetap jadi senternya gitu, menonjol gitu. Ya mungkin memang ya karena proporsi ini kali ya, proporsi kameranya kan memang banyak ke arah Ya kan ke mereka mereka gitu ya. ya. Banyak ke arah mereka, dan mereka itu satu-satunya Barbie yang bukan Margot di sini satu-satunya Barbie yang nggak ada karirnya. Makanya disebut Stereotip Barbie apa kalau orang mikirin stereotypical. Barbie itu kayak gitu gitu kan. Ya,
Makanya Barbie disebut umum lah, Barbie dasar kayak ala carte ya, gitu. ya makanya Barbie stereotipikal gitu kan. Sedangkan kan semuanya pasti mengikuti Barbie-nya kan. Dan si Ryan Gosling ini kan pasangannya ya memang Barbie-nya si Margot Robbie. Ya Si betul. Ryan Gosling juga stereotipikal juga. Jadi Yes. semuanya memang dibuat senternya tuh ke mereka berdua. Jangan yang lain kan sudah punya masing-masing peran. Terus perpindahan dari Barbie Land ke real world-nya, kata warnanya bagus banget ya kak. Tetap masuk gitu. Masih ada warna Barbie-nya dulu pakai baju mereka gitu, lama-lama Ya, ngeblendnya bagus gitu. Gimana ya? Udah ngikutin dari itunya ya. ya berbilang. Tapi kalau ibarat kata, misalnya saya sebagai orang yang ada di Los Angeles, tiba-tiba melihat ada si Barbie dan Ken muncul dengan pakaian itu, pasti juga akan aneh melihatnya gitu kan. Jadi kalau kita sendiri melihatnya karena sudah dari awalnya sudah ada di Barbie Land Real World, jadi ya udah biasa karena memang itulah ceritanya tentang mereka berdua. Tapi kalau Ya, orang karena lain kita kan, ngikutin dari sini ke sini sih ya. hmm, Terus, ya jadi biasa aja. Dan sebenarnya yang disayangkan itu adalah konfliknya yang di real world itu nggak begitu banyak. Itu sih yang disayangkan. Jadi setelah mereka dari situ kan mereka balik lagi, ya kan. Ketika balik lagi itu baru konflik utamanya lah ibaratnya kan, konflik utama, konflik twistnya itu yang diceritakan di sana. Tapi konflik utama yang di real world itu belum belum banyak, tidak diceritakan banyak, dan sayangnya di situ. kalau nggak ntar Dan tambah pusing kali kak. apa? Kan orang tambah pusing. Iya sih juga. Jadi teman juga bilang ini film 2 jam padat banget gitu. Ya. Bagi mereka kelemahannya di situ karena 2 jam tapi sentilan apa ya, sentilan politiknya tuh bukan politik ya, idealismenya Greta Gerwig itu padat. Jadi saking padatnya kayaknya jangan 2 jam atau mungkin 2,5 jam kali atau gimana gitu supaya kita agak slow sedikit gimana. Kalau itu kan kesana kayak bukan dibuat buru-buru ya, padat, bener plek Jadi plek kayak isinya plek dari plek. awal sampai akhir nyindir terus ya emang. Nyindir mulu, Nyindir terus gitu. padat 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 gitu. Jadi ya gimana, jadi kita kalau ketinggalan sedikit aja, tadi apa nih yang diomongin gitu kan, tadi apa nih kesannya gitu. Padahal ya semuanya itu setiap yang kata-kata yang dikeluarkan oleh si Barbie, terus Amerika Ferrera, siapa namanya saya lupa di situ, ibunya si anak ini ya, ibunya anak yang Sasha ya, Tasya ya. ibunya Sasha ini, terus Ken pun semua kata-katanya itu kan ada banyak sentilan-sentilan dari Greta Gerwig kan. Jadi kalau ketinggalan sedikit aja, jadi apa ya dia mau apa gitu. Iya Kesana ya kayak benar. ketinggalan banyak tuh. Mungkin kalau nontonnya di Netflix bakal dimundur-mundurin lagi sih, mundurin lagi. Buat Jadi nggak bakal muncul di Netflix, munculnya di HBO Go oh iya, kayaknya. mundur terus sih, sorry, WB lupa. Mundur lagi. Jadi Apa ya? ya pasti ntar mundur lagi. Tunggu sekitar 2 bulan lah ya, paling baru muncul di HBO Go. Ya biasa 2 bulanan lah. Jadi ntar apa namanya, dimundurin lagi. Ini maksudnya apa maksudnya tuh? Pasti banyak banyak quote, Iya, tiba-tiba akan muncul banyak quote dari film ini. Itu yang bagusnya di situ. naskahnya Dan bagus banget ya, kuat banget. naskahnya kuat dan bagus. Cuma yang kalau saya sih senang banget sama itu setting setting apa ya, setting productionnya, set productionnya yang kayak apa sih, buka kulkas tempelan. Ya, Di Barbiland kan pas buka kulkas cuma tempelan doang. itu benar-benar plek banget sama mainannya. Iya, terus Bisa yang bisa bikin mainannya kerasa real gitu, kayak benar-benar lihat mainan hidup gitu. iya bener bener banget. Terus yang mereka lagi di pantai terus kan yang kejedut air laut Iya, itu kayak koplak banget. Ya Allah, aku bikin komedi yang apa ya, komedi slapstick kayak gini loh, maksudnya komedi yang gak ya, ambulansnya dong, komedi. ambulansnya. Mobil ambulansnya benar-benar yang kaku banget kayak mainan gitu Ya banget. bener. Bantalnya kan perhatiin nggak? Kayak bantal kertas keras gitu yang buat Barbie gitu emang.
Maka- Makanya semuanya tuh yang kayak dipikirkan banget yang harus mirip persis kayak di Ya, Barbie. Misalnya kayak produk-produknya Barbie, dan itu yang saya saya nonton kan di tengah-tengah ya, tapi saya sampai maju ke depan nih, saking pengen, uh, gila detailnya, pengen maju ke depan, gila itu detailnya gila banget, parah banget, parah banget itu. eh, Kostum sama apa ya, set produksinya tuh harus menang sih Oscar, karena untuk itu tuh gila-gilaan. detail Biasanya kan banget ya. biasanya kan yang menang-menang itu film-film kolosal atau apa gitu kan. Film-film kolosal kayak Lord of the Ring lah, atau mungkin Harry Potter. Nah, jarang nih yang kayak Barbie gini nih yang dibuat semuanya serba mainan gini, jarang, mungkin bisa jadi Iya sih. kontenden Oscar. Bagus. Benar-benar bagus sih emang, nggak sangka sih setting semuanya. Dipikirin Semuanya, baik-baik semuanya. banget itu emang. Dan kalau nggak wawancara-wawancara manapun, jago banget rollerblade kan. Di Aitonya kan dia benar-benar skating sendiri kan. Jadi dia latihan sama Margot Robbie itu 3 minggu lah untuk main rollerblade gitu. Jadi Gila, untuk jalan biasa gitu doang, dia belajar tuh nggak sih, tiga terus minggu. 3 minggu untuk belajar begitu doang, karena kata dia itu susah banget ya kan, naik naik pakai sepatu roda itu kan. Dan itu kan Belajar, ciri belajar khas Barbie seimbang sih banget. emang. Ya, itu kan ciri khas Barbie banget kan. Iya, sepatu roda. Ryan, si Ryan harus otomatis bisa gitu loh. Nggak mungkin dia pakai apa ya, stuntman kan, nggak mungkin. Jadi minimal lu jalan biasa lagi. Dan itu harus dia. Itu harus belajar dengan Mario dan timnya itu sampai hampir 3 minggu. Kalau salah sih dengar gitu, itu gila. Oh gila, total banget. Totalitas ya. Hmm. Makanya keren sih, keren banget. Ya sih harus seenggaknya ada menang apalah, naskah terbaik lah atau apalah. Ya, naskah terbaik ya. Pengennya sih Ryan juga menang pemeran utama pria terbaik, pengennya. Bisa lah kalau Oscar tapi. Setidaknya di Golden Globe untuk yang kategori musikal komedi dia bisa lah. Iya sih. Kalau juga untuk musikal komedi dia bisa. Cuma kalau Oscar kan kita masih belum tahu, masih panjang. Bahkan teman juga, Cillian Murphy di Oppenheimer juga bagus banget filmnya gitu kan. Terus kalau Tapi bisa Margot aja sih La La Land aja menang kan Oscar ya. Film kayak ya, La La Land aja bisa menang. filmnya lain bisa menang kan. Lain kan gimana ya, memang ceritanya tuh mulus banget gitu. Kalau ceritanya mulus dan sebenarnya lain tuh lembut ya. Lembut banget. Ya, Iya betul. kisah patah hati seorang wanita gitu kan, lembut. Tapi kalau Barbie ini kan ceritanya nonjok gitu. Iya. Itu gitu, nonjok banget gitu. Terutama bagi cowok ya, ya. Karena di sini kan uh, kaget lah si Barbie ke reward, ternyata ini semuanya patriarki banget, sedangkan perempuan kayak masa peran kedua lah di reward ya. Itu kan sebenarnya nonjok banget. Jadi uh, nggak tahu juga apakah di Oscar ini karena ceritanya terlalu banyak sindiran ini apakah menang, tuh nggak tahu sih. Iya Kalau saya sih, sih berarti bisa pikirannya menang. banyak banget. Luar biasa Kalau ya. saya sih, kalau saya sih berharap menang itu aja. Cuma yang lebih berharap lagi emang set produksi sama minimal Greta Gerwig. Tapi kalau Greta Gerwig menang, dia kayak sutradara muda kali ya. Oh, masih Dia muda kan ya masih dia muda, ya. iya masih muda, masih di bawah 40 tahun loh. Wah, luar biasa. Dan ya kalau kalau menang sih kayaknya masih masih jauh lah, apa namanya, Perjalanan. langkahnya dia, perjalanan dia masih jauh untuk bisa menang. Walaupun di sini udah terang banget, udah bagus banget sih. Nah, jadi nungguin film-film berikutnya ya. Bagus. Narnia di Netflix katanya. Oh, dia yang pegang. Ya, Narnia di Netflix itu kan dia udah announcement bahwa dia akan uh, ulang Narnia, terus peran-peran semuanya kan diganti gitu kan. Entah apakah dia akan kena woke Netflix ya, woke BI-nya Netflix, bahwa nanti mungkin pemerannya harus ada uh, ras kulit berwarna atau apa, jadi kita nggak tahu. Tapi kan kalau Greta Gerwig kan selama ini jarang ya dia
politik mengenai kulit warna tuh jarang. Dia lebih ke arah feminisme. Ya, Eh, feminisme kuat feminis, banget ya. Lady dia Bird, lebih ke Little arah Woman, berasa banget. feminisme. Jadi nggak tahu nih nanti narnya akan kayak gimana, kita nggak tahu. Hmm. Ya nanti lah. Karena Sama narnya ah, ya narnya kan seimbang ya, balance ya. Adik kakak, 4 adik kakak ini kan 2 bersaudara laki-laki dan 2 bersaudara perempuan. Jadi kita nggak tahu nih nanti seperti apa gitu. series apa film? Film kok, Oh, film. film. Penasaran sih jadinya. Sama ini juga Film. ya, Pak. Kirain John Cena itu dari kemarin itu ini apa namanya bercandaan orang-orang kirain. Kayak diedit aja ternyata beneran aku nggak ngeh. Oh, Kaget. jadi kalau nggak salah ceritanya si Margot Robbie itu lagi makan malam di restoran mana, terus ternyata berbarengan sama ada John Cena di situ, gitu kan. Oh, Terus ya John Cena, terus si Margonya kalau nggak salah ditraktir sama John Cena, terus dibayar sama John Cena. Margo datengin dong, langsung tawarin mau nggak gabung di Barbie. Kamu ya mau dia. Dicari-cariin lah nih John Cena-nya jadi apa gitu kan, John Cena jadi apa, jadi Ken-nya untuk si Barbie Mermaid. cocok sih. Soalnya Kayak kalau dia gini. jadi Ken, jadi ikut Ken yang manusianya kan yang besar sendiri gitu. Dia jadi mermaid Iya. sama Dua Lipa itu nggak sangka banget. Penempatannya bagus. Iya, jadi walaupun muncul cuma berapa menit doang kan, cuma muncul sebentar gitu kan. Karena kan awalnya cuma Dua Lipa doang yang, Hai Barbie, Dua Lipa terus ada Dua Lipa lagi kan. Ya, Jadi kalau nggak salah ada 3 Dua Lipa gitu kan, yang mermaidnya. Terus muncullah yang si Ken Mermaid ini muncul gitu. Kayak itu, iya kaget juga. kita muncul di sini gitu. Kaget juga pas beneran ternyata ada. Jadi di situ. Kompleks lah, kompleks. Yang cuma itu tadi yang disayangkan, kita jadi kayak nggak santai nonton. Itu doang sih kekurangan dari saya itu. Durasi ya, durasi ya. Durasinya padat banget, jadi kita kayak nggak santai gitu, pengen santai sedikit lah, jangan terlalu banyak nonjok gitu. Itu sih Tapi banget. kayaknya Warner Bros emang kayak suka takut sama durasi nggak sih? Kayak nggak berani kalau bikin film durasi panjang gitu. Film-film DC dia kan durasinya panjang-panjang. Harry Potter juga kalau durasinya juga lumayan panjang kan. Harry Potter durasinya lumayan panjang. Film-film superhero DC dia kan juga rata-rata sebenarnya panjang kan. Emang dua kan jam banyak lebih. diedit gitu lah, jadi kayaknya Ya, ya memang pasti akan banyak editan gitu. Jadi kalau di sini sih pikiran saya mungkin karena berbarengan sama Oppenheimer, jadi mereka pengen lebih menang di banyak tayang, gitu kan? Oppenheimer kan 3 jam, iya sih. si Barbie kan 2 jam kurang. Jadi dalam sehari ini kan otomatis Oppenheimer mungkin hanya tayang 3 kali, jadi tayang bisa 5 kali. Bisa jadi sih bener juga. Jadi pemikiran gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kalau memang mau kayak gitu ya udah. Walaupun hasilnya sebenarnya bagus ya. Bagus sih overall sih, ya terhibur lah, bagus. Cuman emang ini ya, banyak anak-anak yang kecewa juga kan. Mereka kayak lihat trailernya, sangkanya film anak-anak gitu, pengen nonton. Taunya, aduh nggak banget, nggak buat anak-anak banget. Untungnya waktu kemarin nonton tuh nggak ada anak-anak. Oh, nggak ada anak-anak nonton. Nggak ada. Beruntung banget. Jadi yang nonton emang dewasa semua. Jadi kayak Jakarta sebagian ya di daerah Jakarta itu udah pada tahu bahwa Barbie di sini mungkin bukan untuk anak-anak. Untungnya gitu. Jadi apa mungkin karena lagi liburan, kan harusnya kalau lagi liburan ini anak-anak lagi banyak yang pengen nonton, harusnya gitu kan. Cuma mungkin lagi liburan ini lebih banyak ya kaum muda-mudi gini udah, bahkan mungkin ada yang kolektor Barbie juga yang datang atau segala macam. Cuma anak-anak nggak ada kemarin. Mungkin karena full full orang kali ya, nggak ada kartunnya sama sekali kayak Mario Bros kan dari orang ke animasi gitu. Anak-anak dia kurang Oh tertarik ya. atau gimana. Cuman banyak sih, masih banyak yang nanya sih anak-anak bisa nonton nggak gitu. Kemarin pas lagi pengambilan kartu, ada yang sempat ngomong gitu kan, nanya gitu kan.
ada yang sempat nanya gitu, ini 13 tahun ke atas Bu, gitu, dari pihak ini 13 tahun ke atas, ya, sebaiknya anak-anak itu atau ada sih bahkan kira gitu deh itu akhirnya mungkin di situ ada yang malah mereka mengurungannya jangan mungkin dikiranya mereka ada adegan ciuman atau apa padahal nggak ada kan. Iya, ya, mereka menghindarinya yang dihindari orang tua adegan ciuman, padahal sebenarnya yang lebih merusak dari itu sih yang nggak maksudnya yang nggak buat anak-anak sebenarnya bukan hal itu aja kan, dari kata-kata, perbuatan, apalagi kata-kata sih di sini sih dialognya benar-benar bukan buat anak-anak banget. Kaget juga sih. Terus enggak si yang Barbie aneh itu yang Weird Barbie juga di endingnya itu ada yang satu hal yang menurut saya agak bukan bukan jorok ya ibaratnya kita nih kayak dibodohi saya ketawa sendiri tapi teman-temannya pada ketawa lu kenapa ketawa ketika akhirnya dia diminta sama Presiden Barbie untuk bergabung dalam departemen. Ah, Ingat nggak permintaan si Weird Baby dia mau jadi apa? sanitas. Sanitasi. Iya, itu Di apa sih? Barbie ada sanitasi. Di Barbie ada sanitasi nggak? Barbie ada sanitasi nggak? Enggak. Sanitasi Nah, terus gimana? kan di Barbie kan nggak ada sanitasi kan, nggak ada bagian kebersihan Oh iya, air jadi kayak 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 terus ngapain lu di departemen sanitasi yang jelas-jelas di Barbie aja nggak ada sanitasi. iya. Oh iya bener. Gue langsung ngakak gitu ini orang kenapa ngakak maksudnya pinter banget ngambil ngambil apa ya ngambil naskahnya gue mau dapet kerjaan di lu tapi gue nggak kerja gitu. Iya, gaji buta. Gaji buta. Iya, gabut. Oke oke gue senang ini orang ketawa kerja itu langsung bagus itu aja emang di Barbie ada sanitasi langsung pada ketawa semua. Iya juga, cuma nggak karena terlalu cepet gitu, jadi nggak terlalu merhatiin. Ya kan sekarang kan ya itu jelas-jelas udah kasih tahu pas mandi aja nggak ada airnya ya kan main di laut Iya. aja kejedot gitu nanti kan di laut kena air laut malah kejedot gitu kan mau karena minum nggak karena keluar. bukan air beneran. Itu juga kolam renangnya, oh ternyata cuman gitu doang, bener-bener kayak dan air-air gitu kan pertama kalinya pas dia main apa serodotan, taunya cuman Iya plastik doang. kolamnya iya dan kolamnya itu bukan kolam jadi kayak blek langsung kayak lantai doang tau nggak sih Iya, makanya. maksudnya harusnya kolam ini ternyata slek lucu banget. Terus yang maksudnya Barbie emang kan dipindah-pindahin sama anak-anak langsung pindah begitu kan, gak yang pakai jalan dulu gitu. Dipikirin bener-bener plek banget emang. Cuma Sampai jadi gaya-gayanya juga. makanya hopefully sih ibaratnya ada film-film summer movies yang kayak gini lah yang pinter gitu nggak Ya masalah jenius ya. kalau ya jenis nggak masalah sih kalau mau ngambil ya sih yang sudah kenal nggak masalah cuma dibuat pinter seperti ini akan jauh lebih bagus lagi gitu. Kayak Betul gitu. sih. Ya, jadi nilainya berapa nih Kak? Pribadi sih nggak tahu kenapa bagus banget ya jadi 9 9. dari itu. Setuju sih 9. Belum Jadi tahu nanti Oppenheimer kayak gimana karena aku belum nonton Oppenheimer mudah-mudahan sih seimbang karena Oppenheimer kalau kalau lihat reviewnya saya sih susah ya, selera-seleraan. Barbie juga sih kayaknya selera-seleraan sih, kalau orang yang nggak nangkep maksudnya bakal bilang jelek sih. hmm, Bener memang nggak? ada beberapa pasti ada beberapa yang pengennya tuh mereka pengen cerita komedi romantis biasa kan pasti ada Iya, yang kayak gitu disangkanya kayak atau gitu. hmm, ketika mereka tahu bahwa ternyata banyak banget ya pesan yang harus dapetin jadi nah, kalau saya nggak hanya melihat pesannya doang tapi saya juga melihat production value-nya saya juga melihat soundtrack-nya saya juga melihat naskahnya saya juga melihat apa ya, kemampuan acting mereka gitu kan bahkan ketika Helen Mirren ngomong Barbie yang ngomongin Margot Robbie gitu kan sebenarnya Margot Robbie bukan apa Barbie yang digunakan pertama kali kita semua tahu kan dulu Anne Hathaway kalau nggak salah ya Yang ya dulu dulu ketika Barbie mau ada Anne Hathaway kan tapi akhirnya Margot Robbie yang maju duluan dia yang maju gua mau jadi produser gua hubungi Mattel langsung gitu kan gila jadi kayak gua nggak mau Barbie itu dapet sama si
ini maunya gue. Sempat diprotes karena dipikir kayak ketuaan gitu, tapi cocok banget ya Ya ternyata ya. bener, bener sebagai batu karena ketuaan dan segala macamnya gitu. Jadi eh, makanya di si Helen Mirren pun dibuat naskah yang gitu kan. Benar Margot Robbie bukan pemeran utama jadi Barbie. Gila disindir gitu dalam naskah gitu, dalam narasinya itu gila. Wah, lucu banget sih. Ngakak semua. Iya. Jadi ya itu sih maksudnya banyak banget yang bagusnya gitu. Makanya saya kasih 9. Jadi emang paketnya bagus ya dari semuanya gitu, Paketnya bagus. casting, Paketnya bagus. alur cerita, naskah, sampai cast-nya benar-benar pas semua gitu sih. Castnya pas semua. Siapa Barbie World itu kan Kate McKinnon seperti biasa ya, dia emang agak-agak aneh ya, orang peran-peran dia kan selalu aneh-aneh ya. Nggak pernah peran yang jadi perempuan biasa-biasa aja, nggak pernah. Pasti perempuan yang aneh ya. Jadi Iya. ya dapet juga dia. Soundtrack-nya Terus semua emang bagus sih. nah, yang menariknya juga Barbie-nya Aqua juga di remake lagi sama Nicki Minaj kan, jadi kayak mashup rap-nya Nicki Minaj kan jadi Barbie Land, Barbie World kan. Jadi Sih kok Nicki di Minaj bagian mana ya aku nggak ngeh banget. enggak, jadi di endingnya tuh ada. Oh, Jadi abis ketika selesainya. habis selesai itu ada Nicki Minaj nyanyi, Hmm, tapi rap, hmm. rap dia. Kalau nggak salah bukan Nicki Minaj doang ya, soalnya suaranya ada dua yang beda. Nicki Minaj ketahuan banget suaranya. Ini kayak ada suara lain gitu. Tapi referensinya tetap ada. Ada Barbie World, ini Barbie Oh, World, I see. kayak gitu. Tetap ada kayak gitu. Jadi di mix match sama rapnya Nicki Minaj, jadi bagus. I see. Terus yang saya nggak sempat dengar yang lagu keduanya karena udah keburu keluar duluan kan, oleh sholat maghrib. Jadi uh, kalau nggak salah itu lagunya, teman-teman bilang lagunya Billie Eilish dan itu bagus banget. Yang mana ya? Ending Lagu juga? Billie Eilish, Nggak, maksudnya ah sesudah selesai juga? iya sudah selesai Oh, juga I see. lagunya Billie Eilish yang aduh saya juga lupa judulnya. Tadi sempat dengar juga di YouTube dan ternyata lagunya dalam banget, liriknya tuh bener-bener lirik Barbie. Hmm. Tapi pinter banget Makanya milih-milih penyanyi-penyanyinya 50-50 aja masuk. iya, Temi Impala aja masuk. Iya, yang lagi nge-hype, yang lagi masa kini. Ya, XCX masuk kan, XCX masuk, Temi Impala masuk. Terus yang dari Latin itu juga ada. Siapa sih penyanyi Latin yang lagi booming juga itu yang perempuan juga ada. Terus Dua Lipa. ya Dua Lipa itu mah udah jelas ya. Terus Ryan Gosling juga ada di soundtracknya dan dia nyanyi bener-bener nyanyi gitu. Tapi emang suaranya bagus sih Jadi ya, Ryan Gosling sih. Bisa nyanyi jadi lah emang maksudnya. bisa nyanyi. Jadi emang soundtracknya itu soundtrack modern lah yang tapi liriknya itu memang lirik yang ada dalam dunia Barbie. Hampir Jadi semua lirik emang yang ada dalam dunia. dibikin buat ini ya lagu-lagunya. Bahkan termasuk ini gue lagi searching lagu Billie Eilish yang Barbie itu apa gitu, lupa semua. Oh, What Was I Made For judulnya. What Oh, Was I Made For. Pas banget kan? What Was I Made For. Itu tadi sempat baca liriknya dan dengerin lagunya, ih gila. what Ini what was I made for ya? hmm, itu emang benar-benar kan ya ibaratnya si Barbie ini dibuat untuk apa gitu kan. Hmm. Itu dapet banget sih. Sampai lagunya aja dipikirin ya. When Like, did it end? Coba kalau nggak salah sih di referennya itu ada yang when did it end? All the all the joy, enjoyment. enjoyment, I'm sad again, don't tell my boyfriend, it's not what he's made for. What was ya? Itu benar-benar kayak anjir ini, bahkan di sini pun juga dipikirin banget lah Barbie itu semuanya value. Iya sih. Dan ya ibaratnya kompleksnya di situ. Kalau di Oppenheimer kan dia Nolan jarang ya ada lagu ya. Dia lebih ke arah lagu iringan musik kan. Lebih ke arah lagu-lagu orkestra kan. Pasti dari
Hans Zimmer atau siapa. Jadi untuk yang ada lirik-lirik seperti ini dia jarang. Kecuali Zack Snyder baru banyak lagu-lagu ya biasa. Nah, dia jarang. Jadi Sampai Snyder Cut dimasukin dong ke Barbie ya lah Tuhan. Yang penulis Barbie-nya kan bilang dia salah satu yang nulis naskah Snyder Cut itu ya, nggak salah gitu ya. Ya memang. Jadi yang menariknya sih dua studio ini saling menghormati sih. Dua studio ini menghormati. Nolan juga nonton Barbie, si Greta Gerwig juga nonton Oppenheimer. Jadi mereka sama-sama menghormati gitu. Jadi mereka sama-sama menikmati bahwa ya bagusnya tuh Summer Movies kayak gini, perang yang benar-benar perang melihat kualitas lah. Ya. Dan akhirnya orang-orang nonton dua-duanya sih, kebanyakan nonton. Ya pasti akhirnya mereka akan nonton dua-duanya gitu. Ya, bukan cuma yang mana dulu gitu kan. Iya, ibaratnya perang yang benar-benar yang kita nonton karena kita sama senang dua-duanya, apalagi kontras banget kan, genrenya kontras, terus apa ya, segala macam value-nya juga kontras. Iya. Mantep. Jadi sarannya nonton apa Oppenheimer dulu baru Barbie ya? Kebalik ya, Barbie dulu ya. Mendingan nonton Barbie dulu. Karena Barbie sampai tadi itu ada yang WhatsApp lagi. Jadi emang kemarin tuh si Barbie sempat ngomongnya kayak gini-gini. Ini bener juga ya bahwa masih diomongin di WhatsApp gitu, di WhatsApp grup masih diomongin. Lebih bisa ya, lebih banyak bisa didiskusin sih emang pas nonton. Wah, harus nonton ulang sih, kayak penasaran lagi sama kalimat-kalimatnya, kayak ada yang kelewat nggak ya apa itu. Ya, pertama yang apa namanya, kalimat dari si pembuat Barbie-nya itu kan, itu yang dia sebenarnya bikin Barbie itu untuk anaknya bernama Barbara. Barbara. Ya, itu yang dalam banget sih sebenarnya. Aku sampai berkaca-kaca pas adegan yang mereka berdua terakhir itu, yang di putih-putih itu, kaca-kaca dapet banget momennya. Ya itu dapat banget. Saya sama sih, banyak juga yang langsung ya berasa gimana. Kok tiba-tiba jadi mellow begini gitu, pikir gila juga. Makanya kan aku sering itu kayak Wizard of Oz yang tiba-tiba ada magical apa gitu kan, yang tiba-tiba kayak ngasih wejangan-wejangan tapi bukan bentuk kayak tamahan gimana, cuma wejangannya asik banget. Karena kamu jadi apa? Jadi benar-benar paket yang sempurna banget sih emang buat Barbie ini. Lebih sempurna lagi kalau menurutku sih durasinya agak lama, dikit, misalnya tambahin 10-15 menit dikit aja. Ya jadi sih, kayak kita agak nyantai. lumayan pasti lumayan. Jadi kita sendiri agak nyantai gitu, kayak nggak dibuat harus gitu, kayak kita itu harus merhatiin banget, nggak dibuat kayak gitu. Iya benar. Itu pasti bakal bagus banget. Jadi kita harus konsentrasi banget nontonnya. Betul. Kalau orang mikir film Nolan tuh konsentrasi banget, gara-gara kemarin Tenet jadi kayak udahlah, mungkin mirip kayak Tenet kali, kalau di lama-lama di film tambah pusing gitu kan. Tapi ternyata Oppenheimer nggak kayak gitu. Oppenheimer justru kebanyakan temen bilang santai, ceritanya lebih runut, lebih bagus gitu. Walaupun banyak flashback-nya, tapi gampang dia mengerti. Sedangkan Barbie ini juga ceritanya santai, tapi pesan-pesannya yang dalam, sangat dalam. Jadi bisa. Jadi benar-benar don't judge a book by its cover. Barbie yang kelihatannya kayak yang enteng, ceria, taunya begitu, ya ampun. Oppenheimer lebih ini malah ya, sakit juga. Belum nonton Oppenheimer, jadi belum bisa kasih kritik akan seperti apa. Cuma kalau ngeliat trailernya udah, dan cita rasanya Nolan sih udah pasti ciri khas film favorit saya sih. Jadi gue Nolan selalu jadi nomor 1 film favorit saya. Film-film Nolan, Quentin Tarantino itu selalu lah. Jadi nggak mungkin ketinggalan. Cuman lihat banyak review sih, banyak yang orang-orang kan pikir ekspektasinya kayak ngarepin film Nolan kayak Inception yang segala macamnya kok kayak gini gitu.
Karena kan sebenarnya karena ngambil temanya biografi kan, bukan Ya, bukan fiksi kan. Kalau fiksi dia ya. bisa main macem-macem baru kan. Ciri khas Nolan sebenarnya bukan fiksi atau biografi ya. Ciri khas dia itu sebenarnya science fiction. Ya, ciri khas Sci-fi dia ya. itu ciri khas dia itu harus ada unsur sainsnya. Mau itu dibuat fiksi kayak, mau itu biografi tentang apa kayak, yang penting ada sainsnya. Itu ciri Yes. khasnya dia. Itu udah pasti. Bahkan The Dark Knight pun walaupun itu film action superhero, tapi kan ya, kenapa dipilih Batman? Karena Batman kan paling banyak alat-alatnya. Alat-alatnya, science fiction-nya lebih dapet gitu. Jadi Yes sih. Nolan ngambil sih. Ciri khasnya dia di sini. Jadi film macam The Prestige pun juga itu kan sihir sebenarnya, sihir The Prestige kan sebenarnya sihir, tapi ternyata ada alat science fictionnya gitu ya, Ya. yang aneh, nyelenehnya juga ya. Ini emang ini ya dimanjain banget, ada Oppenheimer plus Barbie, belum lagi ada Doraemon. Iya, Doraemon tuh. Doraemon kayaknya lagi ini ya, kayaknya sekarang pamornya bakalan kalah sih sama dua film itu sih, Iya. karena di lain pihak ada juga film horor Insidious yang kita semua tahu warga Indonesia suka masalah film horor. Dan Insidious itu film Insidious itu film horor yang ibaratnya orang udah tahu Insidious sebelumnya, kalau ini nggak ditonton ya bakal ketinggalan. Apalagi seminggu sebelumnya ini ada Mission Impossible gitu kan, nomor film action cowok pasti juga suka nonton Mission Impossible. Jadi kayak dia nih summer movie-nya gila-gilaan banget nih bulan Juli ini, parah banget. Benar-benar gak ini ya, barengan semua. Nggak bisa buat nafas gitu. Terus ntar awal Agustus, bulan Agustus ya ada DC juga kan, Beetle apa, Blue Beetle kan, terus kayak bener-bener dibanting semua lah film-film summer ya sekarang, bagus-bagus. Mm-mm. Mungkin habis pandemi lama akhirnya semua keluar. Ya betul. Udah pada rame lagi. Ya deh, Seru banget. uh, segitu dulu palingnya hari ini. Thank you udah ikutan ngobrol. Thank you juga telah sudah mengundang. Maaf nih kalau saya terlalu banyak blabbering, terlalu banyak ngomong. Enggak apa-apa, tapi itu dapat banyak informasi kok. Terima kasih banyak ya Pla, mudah-mudahan nonton bareng Pla makin banyak subscribersnya dan makin banyak penonton, makin banyak Ya, yang amin. suka sama acaranya. Nanti Amin. kapan-kapan kita ngobrolin drakor deh, penasaran juga. Oke, oke. Dokter apa nih mau dibahas nih? Gak tau nih, yang mungkin belum ada yang sampai bikin seru gregetan banget sih belakangan ini. Ya Oh, nggak sih? siap, siap. Ya, ya. Bagus sih, cuman belum ada yang sampai gregetan banget gitu lah. Paling saya nggak tahu sih kalau banyak yang suka sama apa ya, counter apa sih, lupa di Netflix itu. Uncanny Counter. Ya, Uncanny Counter Oh, kalau ada season yang 2 suka, ya? season 2 kalau yang suka. Saya sih sebenarnya suka, cuma dan penasaran juga ya Uncanny Counter kedua kayak gimana. Oh, udah Nanti nonton kalau ini ada. belum lupa. Lies in My Garden. Lies Hidden in My Garden. Oh, ketinggalan. Sekarang kan Berat film banget. Aaron Prime. Berat banget Aku nonton episode 1 aja. Kayak, aduh, bagus tapi berat gitu lah. aku aku episode 1 episode 2 nonton karena masih langganan, sekarang lagi nggak langganan dulu. Ah, Amazon Prime. Lagi masih fokusnya di Netflix sama Disney Plus. Nanti lah kalau udah mungkin bulan depan kan mau langganan lagi Iya, boleh lah. dibahas langsung. Ya udah Jadi deh. selama ini cuma nontonnya Apa? Netflix sama Disney Plus. Jadi selama ini nontonnya cuma Netflix sama Disney Plus. Iya, sama biasa. Kalau Netflix nggak pernah berhenti langganan sih, selalu langganan. Ya, Kalau yang itu lain, udah kalau ada pasti. film, baru nonton, baru langganan. Apalagi ketika udah jadi 60.000 kan, jadi turun harga Iya. udah udah Malah langsung lebih mahal masukin. HBO Go sekarang. Iya, jadi kayak udah masukin di apa di danaku tuh udah pasti tiap bulan udah pasti ada. Dan langsung biar ketarik sendiri, tarik sendiri. Iya, sama deh. Ya udah, segitu dulu hari ini. Thank you ya udah gabung. Nanti ketemu Thank lagi. you juga telah
Selamat malam. Malam, bye. Sehat selalu.